Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Hanif. Saya dari siswa SMA Negeri 1 Pandeglang kelas 12. Saya akan menjelaskan materi tentang eksplanasi. Oke, mari kita langsung aja ke materinya. Oke, yang pertama ada pengertian. Pengertian teks eksplanasi adalah jenis tulisan non-fiksi yang menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu fenomena alam sosial budaya ilmiah terjadi, berfokus pada hubungan sebab akibat kausalitas dengan menggunakan fakta, data, dan bahasa logis ilmiah untuk memberikan pemahaman yang jelas dan sistematis kepada pembaca tentang proses di balik fenomena tersebut. Yang kedua ada tujuan. Tujuan utama teks eksplanasi adalah memberikan pemahaman yang jelas dan logis kepada pembaca tentang bagaimana atau mengapa suatu fenomena alam, sosial, budaya, dan teknologi terjadi dengan menjelaskan proses atau urutan sebab akibat secara sistematis dan faktual. Yang ketiga ada struktur. Struktur terbagi menjadi 3, yaitu ada identifikasi fenomena, memperkenalkan fenomena, menjelaskan gambaran umum topik. Terus yang kedua ada penggambaran rangkaian kejadian, rangkaian proses terjadinya fenomena disusun urut dan logis, sebab, akibat, atau tahapan. Terus yang terakhir ada interpretasi, kesimpulan opsional, yaitu ada kesimpulan sama dampak atau komentar terakhir. Yang keempat ada ciri-ciri. Ciri-ciri terbagi menjadi 4. Yang satu ada faktual, membuat informasi yang nyata dan benar adanya. Yang kedua bersifat keilmuan, membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada informasi tujuan, untuk memberikan informasi tanpa mempengaruhi pembaca. Yang keempat ada membahas hal-hal yang bersifat umum, menjelaskan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke kaidah kebahasaan. Yang kaidah kebahasaan ini yang pertama ada konjungsi ataupun kata sambung, yang terbagi menjadi 2, yaitu ada konjungsi kausalitas sama konjungsi kronologis. Nah, konjungsi kausalitas adalah kata sambung yang menghubungkan dua klausa atau lebih untuk menjelaskan sebab akibat. Contoh konjungsi kausalitas yaitu karena, akibat, oleh sebab itu. Oleh karena itu, misalnya pada kalimat hujan terjadi karena proses penguapan air laut. Yang kedua ada konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah kata sambung yang menghubungkan dua klausa atau lebih untuk menjelaskan urutan waktu kejadian. Contoh konjungsi kronologis yaitu kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan sebelumnya, misalnya pada kalimat setelah. Nah, yang kedua itu ada pronomia petunjuk. Pronomia petunjuk adalah kata yang digunakan untuk menggantikan penyebutan benda. Contoh pronomia petunjuk yang biasanya digunakan dalam teks eksplanasi antara lain ini, itu, dan tersebut. Misalnya pada kalimat tawuran pelajar menjadi fenomena yang sering muncul di ibu kota. Penyimpang sosial tersebut biasanya dilakukan selepas pulang sekolah. Kata tersebut digunakan untuk menjelaskan nomina di depannya, yaitu tawuran pelajar. Yang ketiga ada kata pasif. Kata pasif diawali dengan imbuhan, imbuhan di atau ter. Contohnya pada kalimat para buruh yang bergabung dalam organisasi Ikutan Buruh Indonesia menyampaikan apresiasi mereka di depan Istana Presiden. Kata tergabung merupakan bentuk kata kerja pasif. Nah, yang keempat ada kata denotatif. Kata denotatif adalah kata yang sesuai dengan observasi, berdasarkan penglihatan, pencuan, dan pendengaran atau pengalaman. Jadi kata denotatif bersifat faktual dan objektif. Yang kelima ada kata teknis, istilah kata khusus. Kata teknis adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat dalam bidang tertentu. Singkatnya, kata teknis dapat disebut sebagai istilah. Contoh nih, kamu sedang membaca teks eksplanasi mengenai kebakaran hutan. Kamu menemukan istilah fire spot yang berarti titik awal penyebaran api. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan materi pada hari ini. Mohon maaf bila saya ada salah kata, karena saya adalah manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.